Nah, kemudian memeriksa tinggi fundus uterinya. Memeriksa fundus uteri ini bagian sentimeter di bagian bawah, yang incinya atas ya. Jadi kalau meriksa harus dari simplicis pubis ya, simplicis pubis sampai tinggi fundus uterinya. Nah ini kalian tandain, baru dibaca berapa, ya. Jangan begini berusaha melihat begini, ya jangan begitu ya. Jadi ini ditandain, baru dilihat berapa sentimeter. Ini Leopard 1 ya, menentukan apa yang ada di fundus uteri dan mengukur tinggi fundus uteri. Leopard 2 adalah menentukan posisi janin. Apa? Posisi janin, bukan mencari punggung ya. Memang kita mencari punggung, tapi namanya menentukan posisi janin. Caranya adalah kita tetap menghadap ke pasien ya. Nah ini yang satu menekan, yang satu meraba. Nah ini dirasakan. Kalau misalnya di sini terasa panjang dan rata, berarti di sini adalah punggung. Nah, kalau di sini berarti punggung kiri ya, jadi kiri ibunya. Berarti ini punggungnya ada di kiri, disebut dengan puki, ya, gitu. Terus sebaliknya kalian ini ditekan, ini dirasakan apa yang ada di sini. Kalau di sini terasa lebih kosong ya, terasa lebih kosong ya, berarti tetap di sini punggungnya ya, kiri. Ya kalau di punggungnya di sini berarti sebelah sini kosong ya. Itu Leopard 2. Kemudian menentukan denyut jantung janin. Tadi kan punggungnya di kiri ya. Sininya bukan, tadi apa tadi? Bokong ya. Berarti kepalanya di bawah ya. Punggungnya di kiri. Nah, itu cara menentukannya adalah kalau dia di kiri berarti tarik dari pusar ke arah inguinalis. Nah ini sepertiganya kira-kira ini yang bisa kalian letakkan untuk mengukur DJJ ya. Begini cara mengukurnya ya, dihitung. Kalau sama juga sambil meraba denyut jantung denyut nadi ibunya. Kalau sama berarti itu denyut nadi ibunya. Jadi cari posisi yang lain. Jadi yang tidak sama dengan nadi ibunya. Sambil begini kalian raba nadi ibunya. Kalau pakai Doppler bisa langsung ya, pakai Doppler. Berapa normalnya? 120 sampai 160 kali per menit ya. Berapa? 120 sampai 160 ya, jangan lupa ya. Nah, jadi harus menentukan kepalanya dulu di mana dan punggungnya ya, baru bisa menentukan denyut jantung. Kalau kepalanya di atas gimana? Berarti kalau kepalanya di atas, kalian tarik garis dari pusar ke arah aksila, ya. Nah, nanti sepertiganya ini di sini. Tergantung punggungnya di mana. Punggungnya di sini berarti di sini. Itu juga kalau punggungnya di sebelah kanan berarti sebelah kanan, ya. Memeriksa DJJ-nya. Leopard 2 sudah. Leopard 3 adalah kita memeriksa bagian terendah. Bagian terendah itu di mana? Di simplicis, ya. Dengan cara satu tangan. Ini. Nggak usah dua tangan. Ini. Jadi di sini apa yang teraba di sini? Kalau bulat bisa digerakkan berarti itu adalah kepala, ya. Itu kepala. Itu. Untuk Leopard 3 menentukan bagian terendah, ya. Leopard 3. Nah, Leopard 4 pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Menghadap ke kaki pasien. Nah ini kalau misalnya ibu jari kita bisa bertemu, berarti itu kepalanya belum masuk PAP, ya. Begini cara memeriksanya, ya. Kalau belum masuk PAP, tapi kalau sudah masuk PAP mungkin ini jarinya nggak akan ketemu, ya. Begini, ya. Nanti bisa diperiksa ke ibunya langsung. Oh, jarinya seperti ini sejajar, berarti belum
ketemu, belum masuk PAP, kepalanya belum masuk PAP. Jadi pemeriksa menghadap ke kaki ibunya. Itu liapot berapa? 4. Coba ulangi. Liapot 1 untuk periksa apa? Detak seri dan tinggi. 2 posisi jari dan menentukan liapot 3 menentukan bagian terendah, ya. Apa yang ada bagian terendah di sini. Kalau misalnya di sini terasa kosong, berarti kemungkinan bayinya apa? Ini kosong, melintang, ya. Kan biasanya ini berarti tangan, ya, kalau itu. Jadi kosong. Sebenarnya yang lebih bisa memastikan posisi janin itu dengan USG, ya, memastikan. Kemudian liapot 3 tadi sudah, ya. Liapot 4. Nah, liapot 4 itu hanya bisa diperiksa kalau kehamilannya sudah berapa? Sudah kehamilan berapa? Liapot 4 bisa diperiksa kalau sudah kehamilan lebih dari 32 minggu, ya, baru bisa dilakukan pemeriksaan liapot 4. Kalau belum bisa, ya. Mendekati persalinan, ya, baru bisa dilakukan pemeriksaan liapot 4. Nah, selanjutnya adalah kita memeriksa bagian vaginanya. Apakah ada sekret darah atau tidak, ya. Nggak boleh ada sekret darah pada ibu hamil, ya. Nah, kemudian juga apakah ada keputihan, ya, keputihan yang berlebihan, ya. Nah, itu juga nanti harus diintervensi, ya, kalau ada kejadian seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa tadi ekstremitas. Apakah ada varises, ya, ekstremitas. Di bagian mana untuk periksa varises? Biasanya di betisnya, ya, di belakang lutut atau di betisnya, ya, belakang lutut, betis, ya, seperti itu. Kemudian memeriksa apakah ada edema. Kita lihat aja, ya, orang edema dengan orang yang tidak edema kan beda, ya. Bengkak, ya, kakinya agak menggelembung. Kemudian kita periksa, diobservasi apakah ada bengkak atau tidak. Kemudian kita periksa dengan cara menekan, ya. Kalau misalnya kembali berarti tidak ada edema, tapi kalau misalnya ada bekasnya, bekas kita tekan berarti itu edema tadi, ya. Yang terakhir adalah pemeriksaan refleks patella. Nah, itu ada pertanyaan barangkali? Nah, kalau gitu silakan. Mungkin satu orang untuk jadi pasien, ya. Satu orang memeriksa. Siapa yang mau jadi pasien? Nanti kalau ininya di sini, apa namanya? Liapotnya pakai ini. Pemeriksaan fisiknya pakai pasien langsung. Ya, silakan. Siapa? Satu orang jadi pemeriksa. Silakan. Kok tunjuk-tunjukkan saya gitu. Ayo. Jadi pasien maunya. Yang jadi perawatnya siapa? Ayo, yang nunjuk aja ya kamu. Ayo. Ayo, nggak apa-apa kan kalau latihan nggak apa-apa. Nanti teman kamu kasih tahu yang bedarnya gimana, ya, seharusnya kalau salah. Yuk. Silakan. Gak apa-apa, di situ aja kamu. Ada bantalnya. Pinjam bantal ada nggak? Ada bantal.
salah kasih tahu ya. Ya silakan. Mulai dari maaf ya duduk. Mulai dari pengkajian. Iya kok sabar. apa pakai seling untuk ini baiklah. Tadi ngusung banget kan gitu ya. Di boneka aja. Mundurin dulu. Semester 2 ya. Saya dengan kawan sawah yang bertugas dari jam 8 sampai jam 12. Boleh lihat dalam identitas itu. Boleh ibu tolong sebutkan nama dan panggilannya. Ini nggak kedengeran, nggak kedengeran. Instruksi suara. Iya. Oke, Mbak Anissa. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu. Oke, ini. Itu di atas apa? Tujuannya belum disebut. Oh iya, tujuannya. Ayo, Ibu Anissa, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu selama hamil dan juga kondisi bayi ya. Pakai hand sanitizer, pakai sarung tangan. Habis itu mulai pengkajian dari kepala. Sebelumnya apa dulu? Ibunya diperiksa di badan dan tingkat LLA. Catat ya, nanti supaya nggak lupa. Karangan atas perlu timbang apa? Ada timbangan di sini ya? Ini ada Bu. Nah itu suruh timbang dulu. Berapa tuh? 53. Kalau timbang badan ibunya nggak boleh bungkuk kalau lurus. Kamu yang nggak iya. Tapi kalau pemeriksaan gigi yang pakai itu kan ya, itu menghadap ke membelakangi itunya ya, jangan salah. Karena maksudnya orang-orang maksudnya nggak disuruh membelakangi timbangannya gitu, harusnya membelakangi ya. Dari atas itu lepas. Elak dipraktekkan. Tuh kan ini tembok. Ini kan dari atas. Badannya itu bisa sekarang 53 meteran lah itu. Beratnya 53 kilo. Untuk tingginya tingginya berapa? 155. 56. Tadi saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ya, Bu. Ibunya tidur nggak makan ya? Tidur. Mulai dari panjang bahu ke siku. Sebenarnya ada ya alat ukurnya ya, nggak dicari ya, yang kertas gitu. Oh ada. Di situ ada. Nah, nanti kalau ujian disiapkan ya, ukuran lilanya yang dulu. Itu berapa? 30 panjang, Bu. Berarti 15. 15. Baru diukur lingkar lunanya diangkat maka. dari
dimandain aja baru dilihat. Rumah di mulut manggut kan. Udah ngerti deh. Habis bisa bayang. Kalau TTP lewat aja ya, bisa semua kan? Itu pemeriksaan kepala. Ibu Nisa, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala ya Bu. Ini langsung ngeliat aja kan Ibu, nggak perlu bilang. Pertama diobservasi dulu keadaan kepalanya, rambutnya apakah bersih, kemudian dilihat apakah kepala yang simetris, warna kebersihan, ya, warna sama lagi sebarannya ya, apakah misalnya ada yang rontok di sebelah mana gitu kan. Selanjutnya itu diperiksa di pamasi, apakah ada massa di sekitaran kepala, kemudian Pembengkakan, ya, pembengkakan di sekitaran kepala. Coba kamu praktekin gimana? Ibu Nisa, saya Bisa dibuka tuh. maaf ya Bu. Ya, kalau sudah bisa apa lagi? Kalau Tidak ada sudah, pembengkakan, tidak ada pembengkakan, periksa bagian mata, wajahnya. ya wajahnya. Ada apa tadi? Wajah? Dilihat dari wajahnya itu apakah ada suasana gravidium, apakah itu ada di pipi, di hidung ataupun di dagu. Di sini ibu ada nggak? Oh ya udah. Di sini ibu Nisa tidak ada plasma. Selanjutnya itu pemeriksaan mata. Dari mata dilihat warna konjungtivanya. Caranya itu ibu Nisa Praktekkan. Ibu Nisa Dua-duanya tangan kiri kanan. Nah, Ibu Nisa mulai lihat ke atas Bu. Warnanya pink ya Bu, tidak pucat, tapi itu normal. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan Selera tidak selera. Kalau warna putih tidak iklerik ya. Kalau kuning iklerik. Selera tidak iklerik. Warna selera ibu Nisa tidak iklerik. Warnanya pink. Jadi salah satu bukan dua-duanya. Iya Bu, aniklerik tidak iklerik. Selanjutnya itu pemeriksaan hidung. Ada itunya enggak? Apa namanya? Foto. Penlight. Oh, penlight. Nah, dia udah disiapkan penlight. Selanjutnya saya akan periksa ini ya Bu, mohon maaf dibuka. Tindakan gimana ibunya di Dari hidung ibu tidak ada sekret dan juga tidak ada polip ataupun sakit ginjalan. Ibu juga tidak merasa ada nyeri kan di bagian hidung. Oke, selanjutnya itu diperiksa bagian mulut. Bagian telinga. Ya, pakai senter juga. Mana lagi? Di sebelah situ ya. Terus itu dilihat tidak ada lesi pada Keluaran. iya, koran tidak ada sekret pada telinga dan juga tidak ada dan juga ibu Nisa tidak ada keluhan di bagian sebelah kan ya Bu. Kemudian mulut. Setelah itu saya akan bersama ibu Apa yang diperiksa di mulut? dari mukosa mulut. Mulut. Lihat aja ya kalau misalnya apa lagi? Mukosa mulut, habis itu kebersihan mulutnya, hidungnya, kemudian giginya, karies atau bolong. Setelah itu dilihat apakah dilihat Ibunya suruh menjemurkan lidah. bisa tahu muka mulutnya ibu, bisa tahu menjulurkan lidahnya. Ayo Bu, keluar lagi Bu. Ibunya normal, tidak ada pembengkakan pada tonsilnya, dan juga bagian gigi ibu terdapat beberapa karies, tapi untuk lidahnya bersih.
Habis itu setelah itu pemeriksaan leher, dilihat lehernya itu tidak ada Berapa? ketika diraba itu bentuk Praktekkan. ya. Ibu bisa tolong Dua-duanya tangannya kiri kanan meraba. tolong ulang. Ya tangannya dua-duanya ya meraba ya. Ini Apa yang juga ibu dirasakan? tidak ada pemeriksaan. Tidak ada. Terus Kemudian payudara. dilihat payudaranya apakah simetris. Itu aja lihat-lihat. Seru banget tahu. Kemudian lihat putingnya sama menonjol. Kalau misalnya pasiennya beda 36 minggu, ada gimana cara meriksa? Ditekan daerah areola ini. Dua-duanya. Dia mau pengen gituin. di payudara Berarti berapa bulan? Sudah 6 bulan ya. Jadi bisa diperiksa apakah keluar. saya 2 minggu tadi Karena lanjut ke pemeriksaan level. pertama di Leopold pertama ya Bu. Miring-miring mata. Leopold pertama kan Tapi kalau seperti ini ibunya apa yang kamu bilang ke ibu? Ibunya pakai selimut. Gimana kamu bilang apa? mau jelasin dulu pemeriksaan Leopold. Tujuannya itu untuk mengetahui dan juga untuk mengetahui kondisi dan posisi janin, kemudian untuk mengecek gantung janin juga. Lalu minta izin ke ibunya bagi yang Gimana cara membukanya gimana? Dibuka semua atau gimana? di ininya Ya, bagian atas ya. Kemudian bagian bawah dibuka sampai dibuka sampai bisnis. Nah, coba kamu praktekkan itu. Selimutnya ditaruh di mana? Ke bawah. ibu. Saya mohon buka bajunya ya Bu. Di sini Bu. Terus itunya semuanya dibuka sampai ke atas bisnis, semua nasi bisnis. Udah. Ini habis itu udah dibuka, habis itu Itu langsung periksa level 1. dari level pertama untuk mengukur tinggi Kalau langsung diukur kan tadi